Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Fitri Maharani. Di sini saya selaku konselor yang akan mendampingi sesi konseling kakaknya pada hari ini. Sebelumnya, kalau boleh tahu, bisa perkenalkan identitas kakak agar saya lebih kenal lebih dalam, gitu Kak? Ya, izinkan saya memperkenalkan diri itu secara duduk atau secara berdiri ya, Pak? Duduk saja. Oh, Ya. Mas Muni kan? Ya. Ya, izin saya memperkenalkan diri. Saya atas nama Dr. Burhanuddin, dia dipanggil Mas Burhan, dan usia saya itu sekitar 18 tahun, dan sekarang saya masih menjalani perkuliahan di UPSN. Kalau boleh tahu, berapa bersaudara, Mas? Kayak gini ya, Pak. Saya 2 bersaudara, Pak. Saya anak akhir atau motor. Oh, betul. Baik, kuliah sekarang di mana? Saya sekarang kuliah di Universitas Pancasila. Jurusannya itu teknik sipil. Teknik sipil. Semester 6, Pak. Oh, semester 6. Iya, mau lagi KKN ya? Betul. Oke. Kalau boleh tahu, hobi Mas Daftar itu apa? Kayak gini ya, Pak. Saya aktivitas saya setiap minggu itu saya itu hobi itu futsal, dan itu saya seperti baca komik, terus musisi dan lain sebagainya kan. Tapi untuk setiap hari atau setiap minggu itu saya tetap menjalani ketiga itu, Pak. Oke. Kalau boleh tahu, Mas Daftar ini PP atau kos? Ya, saya sendiri waktu itu ngkos, tapi sekarang saya itu PPK. PP. Betul. Kalau gitu, Mas Dava di sesi konseling hari ini, apakah sudah pernah melakukan konseling sebelumnya? Oke. Jadi waktu saya hari ini ya, saya sudah hampir 2 tahun itu saya ingin bercerita kepada teman, sahabat, saudara. Tetapi menurut saya pribadi itu, saya ketika menyampaikan hal ini, kemungkinan besar itu gak ditanggapi dengan baik, Kak. Berarti Mas Dava sebelumnya belum pernah melakukan sesi konseling? Belum pernah berpikiran sampai saya itu ingin mengikuti sesi konseling. Atau yang beda seperti itu, saya itu menghubungi seorang konselor. Mas Dava, apakah sudah mengerti bahwa di teknik konseling ini ada beberapa asas? Tentu saja saya belum kenal sama sekali kata-kata itu seperti apa. Oke. Saya akan menjelaskan beberapa asas yang ada di teknik konseling hari ini ya Kak. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, di mana semua yang Mas Dava ceritakan kepada saya itu menjadi rahasia saya dengan Mas Dava tanpa adanya pihak ketiga atau orang lain yang mengetahui cerita tersebut. Yang kedua ada asas kesukarelaan, yang dimana Mas Dava itu datang di sesi konseling hari ini itu dengan sukarela tanpa adanya paksaan. Yang ketiga ada asas keterbukaan. Saya minta di sini Mas Dava dapat menceritakan cerita yang mungkin belum Mas Dava pernah ceritakan dengan secara detail agar saya dapat memahami posisi yang sedang Mas Dava alami pada hari ini. Itu ya Mas Dava. Apakah Mas Dava paham? Untuk saat ini saya paham sekali, Pak. Oke. Kira-kira kalau boleh tahu nih, boleh nggak sih ceritakan kira-kira apa sih yang membuat Mas Dava itu berinisiatif untuk datang di sesi konseling hari ini? Oke, mungkin agak menjawab bahwasanya saya ingin menjelaskan terkait selama saya itu mengikuti dunia perkuliahan atau perguruan tinggi ya, khususnya di Universitas Pancasila, dan saya menempuh pendidikan S1 yaitu terkait teknik sipil. Untuk selama ini saya ketika public speaking di depan forum, entah itu saya menjelaskan terkait presentasi materi, entah itu project dan lain sebagainya, itu saya itu merasa itu minder, Kak, dengan diri saya sendiri. Kenapa saya bilang seperti ini? Saya itu ketika di depan teman-teman di depan forum itu, saya itu merasa panas dingin, Kak. Bahkan saya itu ketika saya menyampaikan suatu kalimat itu kapok sekali, Kak.
seperti enggak menang gitu loh Kak. Kan dengan diparahnya lagi ya Kak, saya itu sering ketawain kan sama teman-teman sehingga saya itu merasa tersisihkan di sebuah kelas atau kelompok yang saya mengikuti di tugas tersebut. Baik, ketika Mas Dava akan memaparkan materi atau mungkin presentasi, kira-kira Mas Dava itu sering merasa nggak sih kalau pikiran Mas Dava ini tiba-tiba kosong pada saat presentasi, ngeblank gitu? Jangan kosong Kak, saya sampai kaki sampai tangan itu gemetaran Kak. Jadi kayak benar-benar nervous gitu ya. Remor gitu Kak. Oke. Apakah Mas Dava pada saat mau presentasi sudah mempersiapkan materi dengan matang? Oke, untuk terkait presentasi ya, kalau misalkan sistemnya itu kelompok, saya itu minder sama teman-teman yang lain. Karena di sisi lain, ketika mengerjakan suatu proyek atau tugas, itu saya datang itu nggak dapat waktu karena dari perjalanan saya kemarin ke Tegal itu kan membutuhkan waktu yang sangat lebih dari satu lebih ya Pak. Nah itu yang membuat saya itu terkadang dari teman-teman itu kita memberikan informasi dan mungkin kita. Padahal saya itu ingin belajar sama seperti teman-teman yang lain, tetapi dengan kondisi saya seperti ini, terkadang saya memikirkan teman-teman itu kenapa sih saya seperti ini, kenapa saya selalu tersisihkan dan tidak dianggap. Dan bahkan setiap saya itu mengusahakan di depan umum atau di depan teman-teman satu kelas, saya itu malah tertawain enggak atau dipujikan. Ketika Mas Dava mau maju presentasi, terus tiba-tiba Mas Dava nervous ketika kira-kira cara pengatasan pertama itu gimana? Mungkin kayak waktunya udah mepet banget nih, kira-kira yang Mas Dava lakukan itu hal pertama itu apa? Hal yang pertama itu ya saya harus menyiapkan dari segi pribadi saya sendiri dan PPT dan materi-materi yang akan saya jelaskan di depan forum. Dan itu pun saya kalau misalkan saya ngomong ya Pak, saya tidak mendapatkan karena hampir atau itu teman-teman itu gak mengenal itu aja di dalam kelompok tersebut. Itu permasalahan saya alami selama 2 tahun lebih. Ketika Mas Dava maju presentasi, pernah nggak sih Mas Dava itu berpikiran takut dinilai buruk oleh teman-teman gitu? Itu sudah pasti ya. Selama saya itu masuk ke dalam dunia khususnya itu juga kayak gitu. Itu sering saya alami ketika saya itu mempresentasikan diri di depan forum atau depan teman-teman lain. Tapi ketika itu saya kadang ingin curhatkan sama teman-teman, dari kelas, dari sahabat, dari saudara, dan bahkan dari teman-teman yang di luar sana pun saya itu nggak terlalu ibaratnya nggak respect sama saya kan. Dan itu saya itu sebenarnya bingung sama diri kita. Kenapa sih setiap saya melakukan suatu kegiatan apapun pasti dibantu keselamatan gitu Pak. Nah permasalahan itu apa? Kenapa sampai sekarang itu nggak mau cerita sama saya? Bahkan setiap saya itu mencoba untuk mendekati teman-teman yang sudah satu kelompok dengan saya pun pasti jawaban itu cuma bingung dan maksa. Itu yang saya membuat sampai detik ini saya itu ingin masuk ke orang konselor itu aku ini. Baik, apakah Mas Dava ingin belajar mengurangi rasa nervous tersebut pada saat berbicara di depan umum? Nah, bahkan untuk menjelang KKN ya Pak, apalagi kan KKN itu kan mau mendekati dunia masyarakat, masyarakat ya Pak. Saya mencoba untuk membagi waktu saya untuk belajar public speaking dan bahkan saya ikut organisasi eksternal di luar mahasiswa atau di internal kampus ya khususnya ya. Itu saya mencoba untuk latih diri saya sendiri untuk bisa public speaking yang saya tidak pernah sampai di sini saya itu menyampaikan dengan cara di depan. Tadi kan mungkin kayak nervous gitu ya. Jadi bisa Mas Dava jelaskan nggak? Mungkin bisa sedikit dijelaskan bagaimana rasa takut itu terbentuk. Nah, rasa takut terbentuk itu secara otomatis ketika ini kan poinnya sama ya Pak, apa yang saya alami ya Pak. Itu pada saat saya
memaparkan kayak materi di depan dosen itu, kalau seandainya saya ingin mendapatkan tugas kelompok dengan teman-teman yang juga satu kelompok saya, itu saya ketika mengerjakan satu proyek itu nggak dikasih arahan kan, bahkan seperti saya itu mengerjakan secara individual. Nah itu yang membuat saya itu di depan teman-teman itu pada saat saya tugas itu nggak menyampaikan itu dari luar sana, karena itu yang membuat saya itu merasa minder, merasa takut, merasa tertawain, merasa dikucilkan dan lain sebagainya. Mungkin ada nggak pengalaman yang mungkin membuat Mas Dava itu merasa takut untuk berbicara di depan? Dan itu bahkan sampai dari dulu itu saya sedang belajar kan. Saya beradaptasi dengan lingkungan, saya beradaptasi dengan teman satu prodi, bahkan dari fakultas lain, dan itu yang membuat saya itu belajar untuk bagaimana caranya itu bisa berubah. Makanya saya di sini sangat bersyukur sekali apa yang saya sampaikan, apa yang saya ceritakan kepada Pak Fitri, itu saya merasa dihargai kan. Ketika Mas Dava merasakan nervous atau perubahan apa yang Mas Dava rasakan? Perubahan yang saya rasakan itu, saya itu merasa gemetaran karena nervous itu muncul pada saat saya presentasinya. Boleh cerita sebelumnya Mas Dava mungkin ada pengalaman apa gitu yang membuat Mas Dava itu takut buat presentasi di depan banyak orang gitu? Mungkin ada pengalaman apa gitu yang membuat Mas Dava itu takut berbicara di depan banyak orang gitu? Ya itu kayak yang disampaikan ya. Ya waktu awal saya itu semester 1 ya, itu masih polos banget ya. Karena pada saat saya mendapatkan tugas project ya, itu saya merupakan disuruh istilah fakultas teknik itu saya ditertawakan karena saya itu ketika berbicara waktu itu nggak lancar. Oh, jadi Mas Dava itu kayak merasakan tremor, bahkan sampai kaki itu bentaran dan saking saya itu tidak bisa menguasai apa yang dibilang materi tersebut, karena materi itu kan bukan secara individu, bahkan dari teman-teman lain. Tetapi pada saat saya presentasi itu pertama kali itu saya yang membuka. Nah, dari situlah saya itu menjadi. Oh, berarti Mas Dava itu kayak ketika mau presentasi itu merasa nervous, terus juga mungkin di pikiran Mas Dava yang muncul itu kayak takut ditertawakan, takut pandangan orang seperti apa kepada Mas Dava. Betul, bahkan sering terjadi pada saat saya presentasi. Lalu pada saat Mas Dava itu merasakan nervous atau gugup, kira-kira apa yang Mas Dava rasakan? Saya kecewa, saya dipandang sebelah mata, dan bahkan saya itu merasa tidak ada di dalam kelompok. Itu yang saya rasakan saat itu. Nervous atau gugup, kira-kira apa yang Mas Dava rasakan? Saya kecewa, saya dipandang sebelah mata, dan bahkan saya itu merasa tidak ada di dalam kelompok. Itu yang saya rasakan saat itu. Oh, jadi begitu ya Mas Dava. Saya bisa merasakan sih apa yang Mas Dava rasakan pada hari ini. Mungkin contohnya itu kayak Mas Dava itu takut akan penilaian teman-teman Mas Dava pada saat Mas Dava presentasi gitu. Terus yang kedua, nervous yang tiba-tiba itu menyerang Mas Dava, yang akhirnya Mas Dava itu tiba-tiba nge-blank pada saat mau presentasi gitu Mas Dava. Tapi gak apa-apa, itu kita itu sama-sama belajar gitu Mas Dava. Jadi nggak ada manusia yang tiba-tiba pintar tuh, nggak ada gitu. Jadi mungkin Mas Dava jangan putus asa, jangan merasa dikucilkan, tetap semangat, jangan
Dava bisa mencari tempat yang mungkin Mas Dava itu bisa dihargai di lingkungan itu, ya Mas Dava. Kira-kira cerita tadi itu apa sih yang bisa Mas Dava ambil hikmahnya dari cerita tersebut untuk kedepannya gitu? Jadi setelah saya mengalami yang saya rasakan, terus kita hampir 2 tahun lebih, dan disitulah saya mengambil bahwasanya dari situlah saya itu bisa belajar secara mandiri. Kita tergantung dengan teman-teman yang jadi kelas yang tersebut. Yang namanya perbedaan itu saat segala pergi kita ikut di lingkungan sosial. Tetapi dengan adanya kejadian tersebut, saya itu lebih bersemangat dan bahkan bukan hanya sekedar semangat, saya malah lebih action, lebih maju, dan kepercayaan diri saya itu bukannya tambah menurun, malah tambah naik. Itu yang sedang saya lakukan. Kamu tidak. Untuk semangat ya Mas Dava, ini Mas Dava ceritakan. Ya, jadi untuk setelah kita sesi ini mau berakhir ya, terus sudah hampir 30 menit, itu saya merasa dihargai di ruang ini, yaitu pada saat saya menyampaikan, saya menceritakan apa yang sudah saya alami, terus apakah dengan adanya seperti ini saya itu bisa lebih semangat dan saya bisa menjalani suatu kehidupan di dunia bangku kuliah, dan bahkan saya bisa mencari solusi sendiri. Itu suatu keberuntungan bagi saya sendiri. Dengan adanya saya itu merasa dihargai di ruangan ini dengan Habibri selaku konselor saya. Kira-kira perasaan Mas Dava nih setelah kita melakukan sesi konseling, kira-kira perasaannya gimana? Saya merasa sangat berdamai, dan saya bukan hanya sekedar ada, tapi saya di tempatnya itu dihargai oleh apa yang telah saya sampaikan. Sudah merasa lega setelah Mas Dava bercerita tadi? 50% Kak, merasa dengan beban pikiran saya. Kira-kira ada yang mau dilanjut nggak nih ceritanya? Oke, jadi untuk terkait sesi konseling ini, kalau misalkan dari Habibri itu berkenan, itu nanti setelah 1 bulan atau 2 bulan itu saya ingin melakukan sesi konseling dengan Habibri 2 kali pertemuan kita. Oke. Kalau seperti itu, kalau tidak ada yang ingin diceritakan lagi, dari cerita Mas Dava yang tadi itu, mungkin bisa disimpulkan Mas Dava itu kayak rasa takut akan pandangan orang lain, dan mungkin nervous tiba-tiba ketika mau maju presentasi. Itu kan Mas Dava. Baik, mungkin motivasi dari saya Mas Dava itu jangan patah semangat, jangan putus asa, jangan merasa kalian dikucilkan, tetap semangat. Terus juga mungkin untuk mengurangi rasa nervous di depan pada saat presentasi, Mas Dava bisa kayak ngobrol di depan cermin gitu sendirian. Itu mungkin membuat Mas Dava itu merasa lebih rileks pada saat presentasi di depan umum gitu ya Kak ya. Akan saya usahakan mungkin ya Kak. Baik, kalau tidak ada yang ingin diceritakan lagi, sesi konseling ini akan saya tutup. Mohon maaf jika ada salah kata yang mungkin Mas Dava rasakan gitu ya. Saya tutup sesi konseling hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.